Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, saya akan coba membahas materi perihal diteror pinjol buat bayar utang, bagaimana cara atasinya. Nanti coba kita akan bahas dalam sesi video pembelajaran kita kali ini. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dalam video pembelajaran kali ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Oke rekan-rekan, kita akan coba mulai materi kita kali ini dengan pembahasan diteror pinjol buat bayar utang, bagaimana cara atasinya. Materi ini ditulis oleh Risman Reynold Silain, Sarjana Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Kita ambil contoh kasus, apakah boleh pihak pinjol menelepon terus dari subuh, pagi, siang, sore, malam sepanjang waktu sehingga seperti meneror karena tertundanya pembayaran, tetapi secara faktualnya belum lewat jatuh tempo 1 bulan, dengan selalu menanyakan kapan dibayar padahal sudah diberikan penjelasan. Pinjol atau layanan pinjaman online itu yang dalam POJK nomor 10 tahun 2022 dikenal sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang disingkat LPBBTI. Itu adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Nah, penyelenggaraan pinjaman online ini untuk melaksanakan kegiatannya itu harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pinjol yang memperoleh izin dari OJK itu adalah pinjol yang legal, sementara yang tidak berizin itu pinjol ilegal. Saya akan bahas mengenai tata cara penagihan pinjol. Terkait dengan penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol, itu dapat kita lihat dalam POJK nomor 10 tahun 2022. Tuh, pengaturannya di situ. Pada dasarnya, penagihan dapat dilakukan jika penerima dana wan prestasi. Adapun penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pendanaan yang berisi jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, 2. Posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, 3. Manfaat ekonomi pendanaan, dan terakhir denda yang terutang. Penyelenggara pinjol juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan, tapi dengan ketentuan 1. Berbadan hukum, 2. Mempunyai izin dari instansi berwenang, 3. Punya sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang penagihan, itu dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan terakhir bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara pinjol atau pemberi dana. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan penagihan, penyelenggara pinjol wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan beberapa informasi penjelasan tersebut tadi di atas, dan juga kita lihat dari peraturannya, jadi kita bisa mengetahui bahwa penagihan yang dilakukan oleh pinjol tidak boleh melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika penagihan dilakukan dengan cara menelepon terus-menerus
mengganggu, hingga meneror adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, bagaimana jika terus-menerus diteror oleh pinjol? Langkah hukumnya bagaimana? Nah, jadi hal seperti itu bisa kita asumsikan bahwa pinjol tersebut adalah pinjol yang ilegal. Sebab mekanisme penagihan pada pinjol legal dilakukan dengan itikat baik dan tunduk pada ketentuan dalam POJK 10 tahun 2022 dan peraturan lainnya yang terkait. Apabila kita atau Anda terlambat membayar utang, terdapat mekanisme restrukturisasi pembayaran utang. Lain halnya dengan pinjol ilegal yang sistem penagihannya cenderung tidak jelas dan dengan itikat buruk. Nah, dengan bentuk teror oleh penyelenggara pinjol itu berarti merupakan usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan, ancaman, tindakan kekerasan, dan sebagainya yang menakutkan. Nah, tindakan teror dari pinjol tersebut dapat dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE, pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, dan pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dan atas dasar tersebut, Anda yang merasa terganggu dengan perbuatan pinjol itu dapat melaporkan teror pinjol itu ke pihak kepolisian. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwa hubungan kita ataupun hubungan mereka yang melakukan pinjaman dan pihak penyelenggara pinjaman online itu adalah hubungannya utang piutang. Jadi kita sebagai debitur tetap wajib membayar utang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Ketika memang ada hal tertentu di luar ekspektasi kita sehingga dirasa mengganggu ataupun menghambat kewajiban kita untuk membayar angsuran itu, sebaiknya kita menghubungi pihak pinjol yang bersangkutan dengan maksud pembayaran utangnya secara musyawarah dan kekeluargaan. Upayakan kita dapat bernegosiasi untuk bisa penjadwalan kembali atau rescheduling, persyaratan kembali atau reconditioning, dan penataan kembali atau restructuring. Nah, ketika kita sudah menyampaikan hal-hal yang kita rasa dapat mengganggu proses pembayaran cicilan kita, namun pihak pinjol atau penyelenggara pinjaman online itu masih tetap meneror kita, maka kita dapat melaporkan pinjol tersebut ke pihak kepolisian dengan melampirkan hasil screenshot riwayat panggilan telepon, chat, dan atau rekaman pembicaraan sebagai bukti pendukung. Dan kita juga dapat mengadukan pinjol tersebut ke OJK untuk selanjutnya difasilitasi penyelesaiannya. Demikian rekan-rekan semua pembahasan kita pada kesempatan dalam video pembelajaran kita kali ini. Kita akan coba ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih.